Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Jumpa lagi dengan Bapak pada tema 5, subtema 1, PB3 tentang pahlawanku. Hari ini kita belajar menjawab pertanyaan berdasarkan teks dan menceritakan kembali tentang pertanyaan dari teks tersebut. Yang kedua, melakukan pertolongan pertama pada luka memar. Yang ketiga, menjelaskan peranan cahaya dalam proses melihat. Yang keempat, melakukan percobaan mencampur warna. Nah, sikap yang akan kamu kembangkan adalah tanggung jawab, peduli, santun, dan jujur. Berikut, ayo perhatikan gambar berikut ini. Setujukah kamu bahwa salah satu kriteria seorang pahlawan adalah seorang yang senang menolong sesama? Berikan pendapatmu secara lisan dengan menggunakan dokumentasi video. Oke, Nak? Kemukakanlah pendapatmu secara lisan dengan menggunakan video tentang: setujukah kamu bahwa salah satu kriteria seorang pahlawan itu adalah seseorang yang senang menolong sesama? Dokumentasikan melalui video ya, Nak ya. Kemudian bacalah teks berikut ini. Jean Henry Dunant. Tanggal 8 Mei dia dipilih sebagai Hari Palang Merah Sedunia dan diberi julukan sebagai Bapak Palang Merah. Jean Henry Dunant dilahirkan di ICRC tahun 1863. Beliau melakukan kegiatan donor. Banyak sekali peran organisasi di bidang kesehatan bahkan kemanusiaan. Henry Dunant seorang pengusaha sekaligus aktivis sosial yang berasal dari Swiss, negara yang dikenal luas sebagai negara netral. Beliaulah yang menginspirasikan terbentuknya Komite Internasional Palang Merah ICRC pada tahun 1863. Yang melatar belakangi ICRC adalah perjalanan bisnis ke Solferino, Italia, di mana Henry Dunant menyaksikan banyak korban perang. Kemudian ICRC sekarang bermarkas di Jenewa, Swiss. Gerakan Palang Merah sendiri sekarang sudah menyebar ke seluruh negara, bahkan dunia. Beliau berhasil membuktikan bahwa lembaga ini sangat berperan dalam misi kemanusiaan global, hingga Henry Dunant dihormati dan berdirinya ICRC diperingati tanggal 8 Mei yang bertepatan dengan lahirnya sebagai Hari Palang Merah Internasional. Nah, dari teks tersebut, Nak, coba kamu jawab, siapa Jean Henry Dunant? Jelaskan peristiwa yang telah menggerakkan Jean Henry Dunant untuk menolong sesama. Ketiga, menurutmu mengapa Jean Henry Dunant disebut sebagai pahlawan? Keempat, apakah kamu Jean Henry Dunant? Akankah melakukan hal yang sama saat melihat perperangan itu? Berikan pendapatmu. Nah, di sini, Nak, kamu diperintahkan memperagakan dengan dokumentasi foto tentang simulasi pertolongan pertama pada luka memar. Jadi kamu siapkan batu es dan kain putih atau kain yang bersih, lalu obat untuk menghilangkan pembengkakan. Artinya kamu akan bekerja sama dengan orang tua dalam simulasi pertolongan pertama pada luka memar. Oke, Nak, kamu dokumentasikan dengan menggunakan foto, tidak usah dalam bentuk video. Lalu di sini kita penjelasan dalam peran cahaya dalam proses melihat. Bagian-bagian mata dan fungsinya. Yang pertama, otot mata. Ya, Nak ya.
otot mata yang berfungsi untuk menggerakkan bola mata. Itu panahnya pada bagian depan ya nak ya. Kemudian saraf mata pada bagian belakang berfungsi meneruskan rangsangan cahaya ke otak. Kemudian retina bagian di belakang saraf berfungsi menangkap bayangan hasil pembiasan cahaya dari lensa mata. Kemudian lagi iris berfungsi untuk mengatur besar kecilnya pupil serta memberi warna mata. Nah, itu ya nak ya, dekat di bawah alis. Kemudian kornea berfungsi meneruskan cahaya yang masuk ke mata. Pupil berfungsi mengatur banyak cahaya yang masuk ke mata, sementara lensa mata berfungsi untuk memfokuskan cahaya agar jatuh tepat di retina. Nah, benda memantulkan cahaya itu daya tangkap cahayanya melalui retina, pupil, dan saraf mata. Cahaya yang dibiaskan itu melalui lensa mata, cahaya masuk melalui pupil. Kemudian bayangan jatuh di retina menjadi terbalik hingga bayangan yang ditangkap retina akan diteruskan ke otak. Otak akan menerjemah bahwa benda yang kita lihat tidak terbalik. Nah, benda berwarna hijau memiliki pigmen warnanya hijau, sementara pigmen tersebut akan memantulkan cahaya berwarna hijau. Cahaya tersebut akan ditangkap oleh mata kita. Jadi berdasarkan warna ya nak ya. Berikut lagi, melakukan percobaan. Kamu ambil bahan serta alat, yaitu 3 buah senter dan kertas plastik mika yang sampul jilid warna merah, warna biru, warna hijau, kemudian selotip. Lalu kamu tempelkan di kepala senter, dan bagaimana hasilnya ketika dihidupkan. Berdasarkan dari 9 langkah itu ada bermacam warna. Kamu tuliskan bentuk percobaanmu dalam video dan buatkan bentuk laporannya. Ya nak ya. Apa yang menyebabkan bisa begitu? Terus kerjakan tugas sikap kepahlawanan tentang ketika bermain bola salah seorang temanmu terjatuh, luka, lecet, bengkak, memar. Pertolongan pertama yang dapat kamu lakukan adalah tuliskan bagian-bagian mata beserta fungsi, peran cahaya, proses kita melihat dalam bentuk bagan. Kemudian sejarah terbentuknya komite kamu rangkum tentang Palang Merah Indonesia. Kemudian bagian-bagian mata kamu rangkum secara lisan. Terus melakukan pertolongan pertama, langkah-langkah kerjanya kamu rekam dengan lisan. Kemudian percobaan mencampur warna kamu rekam dengan lisan, dokumentasikan dalam bentuk video. Dan terima kasih nak, tetap semangat, jaga kesehatan. Semoga sukses selalu. Dan banyak maaf. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.